Topik hari ini adalah merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Modern marketing bukan hanya sekedar bagaimana mengembangkan produk yang bagus, atau menentukan strategi harga yang menarik, atau memastikan produk dapat diakses oleh konsumen. Tetapi, perusahaan juga harus memikirkan dengan baik bagaimana strategi komunikasi dengan stakeholders potensial yang ada. Bagi pemasar, pertanyaannya adalah, apa yang harus dikatakan? Bagaimana cara mengatakannya, dan kapan itu harus disampaikan, kepada siapa target pasarnya, dan seberapa sering itu dikomunikasikan. Lalu, apa peran dari komunikasi pemasaran ini? Komunikasi pemasaran itu sebenarnya adalah perwakilan suara dari perusahaan ataupun brand itu sendiri. Marketing communication ini adalah usaha perusahaan untuk menginformasikan, menunjukkan konsumen bahwa bagaimana dan kenapa produk itu digunakan, untuk siapa, dan di mana produk itu seharusnya digunakan, dan kapan. Selain itu, ini adalah cara perusahaan juga untuk mengingatkan kepada konsumen tentang produk dan merek yang mereka jual. Ini akan berguna, ini akan berkontribusi kepada ekuitas barang, ekuitas merek, dengan menanamkan merek itu di dalam ingatan seseorang atau konsumen. Yang ketiga adalah marketing communication ini tujuannya untuk mengajak, untuk menginvite konsumen untuk memotivasi mereka membeli atau menggunakan barang tersebut. Lalu apa saja sih yang masuk di dalam bauran komunikasi pemasaran? Yang pertama adalah iklan. Siapa sih yang nggak tahu iklan? Iklan ini adalah bentuk promosi atau presentasi non-personal yang berbayar. Selanjutnya adalah sales promotion. Ini adalah insentif yang diberikan untuk mendongkrak penjualan. Biasanya ketika membeli barang atau ketika produk baru diluncurkan, kita akan mendapatkan sampel atau kupon atau voucher atau paket premium. Selanjutnya adalah event dan experience. Ini adalah bentuk promosi atau bentuk salah satu strategi pemasar untuk memasarkan produknya dengan cara kerjasama dengan kegiatan-kegiatan atau event-event. Selanjutnya adalah public relation dan publicity. Ini adalah program yang diarahkan oleh internal pegawai perusahaan kepada konsumen secara langsung atau perusahaan lain atau pemerintah untuk mempromosikan atau melindungi image perusahaan. Selanjutnya adalah direct dan interaktif marketing. Ini biasanya menggunakan email, telepon, internet yang biasanya mengkomunikasikan secara langsung atau berdialog dengan konsumen tertentu. Biasanya kalian mendapatkan tawaran-tawaran melalui email atau SMS untuk produk tertentu. Mungkin adalah word of mouth. Ini salah satu bentuk personal selling, penjualan dari mulut ke mulut, penjualan secara langsung, dan ada namanya sales force. Ini adalah penjualan dengan menggunakan bantuan tenaga agen, distributor, dan sebagainya. Dan yang paling populer sekarang adalah online dan social media marketing, yaitu menggunakan public figure untuk mengengage konsumen secara langsung dan ataupun tidak langsung untuk meningkatkan awareness, image, atau penjualan produk dan jasa. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh yang biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan bauran komunikasi pemasaran yang tadi. Untuk bagian advertising biasanya menggunakan brosur, poster, atau display signs. Kemudian untuk sales promotion biasanya dia menggunakan kupon, diskon, atau tukar tambah, games, kontes, giveaway. Nah, sementara untuk events dan experience itu biasanya mereka mensponsori untuk kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan pendidikan, seminar, kesenian, dan sebagainya. Sementara untuk public relation dan publicity biasanya melalui majalah-majalah perusahaan atau majalah-majalah ekonomi atau majalah-majalah Times dan sebagainya, melalui laporan tahunan, seminar, kegiatan-kegiatan
pengumpulan dana, donasi, dan sebagainya. Sementara untuk direct dan interaktif marketing, biasanya menggunakan katalog, telemarketing, online TV shopping, kemudian website, company blogs, dan sebagainya. Sementara untuk penjualan langsung, personal selling, ini biasanya memberikan sampel atau ada presentasi langsung dari penjualnya, atau ada program-program yang memberikan hadiah, dan yang terakhir adalah word of mouth. Ini biasanya dengan dari mulut ke mulut, orang ke orang, face to face, dari chat rooms, blogs, dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah, apa sih manfaat dari komunikasi pemasaran ini? Komunikasi pemasaran di setiap media berkontribusi pada brand equity dan mendorong penjualan dalam banyak cara. Bisa dengan menciptakan kesadaran merek, atau menanamkan citra merek dalam ingatan konsumen, atau memunculkan penilaian merek yang positif serta memperkuat loyalitas konsumen. Kegiatan komunikasi pemasaran harus diintegrasikan untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan mencapai posisi yang strategis. Perencanaan komunikasi pemasaran menggambarkan semua interaksi yang mungkin dimiliki pelanggan pada pasar sasaran dengan perusahaan dan semua produk dan layanannya. Untuk menerapkan program komunikasi yang tepat dan mengalokasikan pendanaan yang efisien, pemasar perlu menilai pengalaman dan kesan mana yang paling berpengaruh pada setiap tahapan proses pembelian. Misalnya, seberapa baik sih campaigns itu berpengaruh pada kesadaran konsumen atau asosiasi merek, atau apakah sponsorship itu bisa mempengaruhi judgement dan feeling konsumen, atau malah promosi itu bisa mendorong konsumen membeli banyak barang. Pada harga berapa? Pemasar seharusnya memahami elemen-elemen kunci yang harus ada untuk menjaga efektivitas komunikasi. Dua model yang biasanya digunakan yaitu makro model dan mikro model. Yang pertama itu makro model. Makro model ini intinya adalah dari sender ke receiver yang menggunakan dua alat utama, yaitu pesan dan media. Dan ada 4 fungsi komunikasi yang utama, yaitu encoding, decoding, respon, dan feedback. Ini pasti ada noise yang akan mengganggu jalannya komunikasi. Sender harus tahu apa yang ingin dicapai oleh konsumen, kemudian respon apa yang ingin mereka dapatkan. Jadi pesan harus disampaikan dengan baik, kemudian mengembangkan saluran untuk memfasilitasi adanya feedback. Semakin berpengalaman sender berkomunikasi atau memahami receiver, semakin efektif pesan itu. Sementara, mikromodel ini berfokus pada respon spesifik dari konsumen. Model ini mengasumsikan bahwa pembeli melewati tahapan belajar, kognitif, tahapan afektif atau merasakan, dan tahapan behavior atau melakukan. Ini ada beberapa model yang biasa digunakan untuk mikromodel communication. Dengan memilih model dengan urutan yang sesuai, pemasar bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam merencanakan komunikasi. Yang pertama, misalnya urutannya adalah learn, feel, do, atau kognitif, afektif, dan behavior. Ini relevan ketika audiens memiliki keterlibatan tinggi, tetapi mempersepsikan dengan kategori produk yang dianggap memiliki diferensiasi tinggi, seperti mobil atau rumah. Kategori kedua yaitu do, feel, learn, atau behavior, afektif, dan kognitif. Ini relevan jika audiens memiliki keterlibatan tinggi, tapi mempersepsikan sedikit atau tidak ada perbedaan dalam kategori produk, seperti tiket pesawat atau komputer pribadi. Kategori ketiga yaitu learn, do, feel, atau kognitif, behavior, dan afektif. Ini relevan jika audiens memiliki keterlibatan rendah dan mempersepsikan sedikit perbedaan seperti garam atau baterai. Dalam model The Hierarchy of Effects pada tabel sebelumnya, ada 6 langkah yang terlibat dalam komunikasi pemasaran.
Pertama adalah awareness. Awareness ini bagaimana memberikan kesadaran kepada konsumen bahwa produk kita ada. Kemudian yang kedua adalah knowledge, bagaimana memberikan informasi, memberikan pengetahuan tentang produk kepada konsumen. Yang ketiga adalah liking, bagaimana membuat konsumen itu menyukai produk kita. Dan preference, apakah konsumen itu menyukai produk kita dan mau menyarankan kepada orang lain. Kemudian yang kelima adalah conviction, itu bagaimana konsumen itu yakin terhadap produk kita. Mungkin dia suka, tetapi dia belum yakin. Kemudian yang terakhir adalah tahap purchase, itu tahap pembelian. Bagaimana meyakinkan konsumen untuk tetap membeli produk kita. Nah, asumsikan masing-masing tahapan ini mempunyai probabilitas 50% terhadap kesuksesan komunikasi yang efektif. Nah, artinya ketika dihitung, hanya terdapat 1,56% yang akan mempengaruhi kesuksesan kesuksesan komunikasi. Nah, ini merupakan angka yang kecil. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan kesuksesan komunikasi pemasaran? Yang pertama itu pemasar harus yakin bahwa apa yang disampaikan itu sampai kepada konsumen yang tepat, dengan pesan yang tepat, dan waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat. Kedua, iklan atau strategi promosi yang dilakukan, itu seharusnya mampu menarik perhatian konsumen, tetapi jangan sampai itu mendistraksi atau mengacaukan pikiran konsumen terhadap pesan yang sebenarnya ingin disampaikan. Ketiga adalah pesan itu seharusnya menggambarkan bagaimana perilaku atau level pemahaman dari konsumen. Jangan sampai kita perusahaan atau pemasar sudah membuat iklan yang sangat luar biasa, tetapi tidak bisa dipahami oleh konsumen. Iklan itu harusnya juga mampu memotivasi konsumen untuk membeli produk kita. Mengembangkan komunikasi yang efektif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah, pertama, identifikasi dulu siapa sih target audiens kita, siapa target konsumen kita. Kemudian menetapkan tujuan, apa tujuan komunikasi yang dilakukan. Kemudian merancang bentuk komunikasi. Kemudian memilih saluran untuk menyampaikan komunikasi. Kemudian menentukan anggaran yang ingin dikeluarkan untuk membiayai proses komunikasi ini. Kemudian memutuskan bauran media yang akan digunakan. Kemudian melihat hasilnya, apakah ini proses yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan baik, dan mengelola komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi audiens yang menjadi target. Apakah audiens itu adalah pengguna tetap, atau audiens itu adalah seorang influencer atau seorang pengambil keputusan, atau bisa jadi audiens itu adalah potensial buyers. Berbeda target pasti berbeda juga cara penyampaiannya. Selain itu, untuk mengidentifikasi audiens target, bisa juga dengan mengkategorikan ke dalam seberapa sering mereka menggunakan produk tersebut atau seberapa paham mereka terhadap merek yang kita punya. Langkah kedua adalah menentukan tujuan. Pertama, yaitu kategori needs. Ini dengan menentukan atau dengan melihat gap antara keadaan yang dirasakan dengan keadaan yang diinginkan. Produk baru yang biasanya muncul itu produk yang baru muncul, misalnya seperti kemarin ada mobil listrik, itu biasanya selalu dimulai dengan tujuan komunikasi untuk membangun kebutuhan kategori. Karena kan konsumen belum butuh sebenarnya, maka produk ini dikomunikasikan untuk membuat seolah-olah konsumen ini butuh. Atau tujuan komunikasi sebenarnya adalah untuk meningkatkan awareness terhadap barang atau merek.
Atau bisa jadi untuk melihat brand attitude, membantu konsumen mengevaluasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang relevan pada saat ini. Kebutuhan merek itu biasanya berorientasi negatif atau berorientasi positif. Berorientasi negatif misalnya seperti produk pembersih rumah tangga yang menggunakan strategi problem solving atau mengatasi masalah, sementara produk makanan biasanya menggunakan orientasi positif, yaitu menekankan kepada selera makan. Selanjutnya adalah brand purchase intention. Itu bagaimana membuat konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian atau mengambil tindakan yang berkaitan dengan pembelian. Tahapan ketiga adalah merancang komunikasi. Yang pertama harus dilakukan adalah message strategi. Apa yang harus dikatakan? Bagaimana? Pesan apa yang ingin disampaikan? Selanjutnya adalah kreatif strategi. Bagaimana cara menyampaikannya? Dengan cara-cara apa? Apakah melalui iklan atau melalui penjualan langsung atau dengan menggunakan poster-poster menarik. Dan selanjutnya adalah sumber message source, sumber dari pesan itu sendiri. Siapa yang harus menyampaikan pesan itu? Siapa yang harus menyampaikan melakukan komunikasi itu? Ketika target pesannya adalah orang-orang generasi milenial, sumbernya itu biasanya berasal dari para influencer, atau targetnya adalah orang-orang ekspektariat. Ya, sumbernya adalah majalah-majalah yang terpercaya. Tahapan selanjutnya adalah memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi bisa berupa personal communication, yaitu komunikasi yang terjadi antara orang ke orang, face to face, melalui telepon atau email. Yang kedua adalah non-personal komunikasi atau komunikasi massal. Ini biasanya komunikasi yang ditujukan bukan hanya untuk satu orang, tetapi kepada banyak orang. Bisa meliputi iklan, sales promotion, event, atau public relation. Selanjutnya adalah menetapkan anggaran. Perusahaan dapat menetapkan anggaran komunikasi yang akan dikeluarkan itu dengan cara atau berdasarkan kompetitif paritas atau paritas bersaing. Bisa juga dengan seberapa mampu perusahaan untuk mengeluarkan, seberapa banyak uang yang mampu dihabiskan oleh perusahaan untuk melakukan komunikasi. Atau bisa sesuai dengan tujuan dari komunikasi itu dilaksanakan. Atau bisa dari berapa persen dari penjualan yang akan dialokasikan untuk komunikasi. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran pada berbagai media komunikasi. Berapa persen untuk iklan, berapa persen untuk sales promotion, berapa persen untuk online dan sosial media, dan sebagainya. Dalam industri yang sama, masing-masing perusahaan itu bisa membedakan pilihan media dan saluran komunikasi yang digunakan. Tidak harus selalu sama. Itu tergantung dari strategi perusahaannya lagi. Misalnya, Revlon itu menghabiskan banyak anggaran di iklan. Electrolux, karena dia adalah sifat lebih banyak ke direct marketing, makanya anggarannya itu lebih banyak di penjualan door to door. Atau Tokped dan Shopee yang menggunakan idol K-pop itu lebih banyak mengalokasikan anggaran di public relation dan publicity. Atau produk rokok yang biasanya selalu menjadi sponsor di kegiatan-kegiatan. Setiap alat komunikasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Iklan misalnya memungkinkan komunikasi dilakukan secara berulang-ulang. Direct marketing sifatnya adalah interaktif, atau word of mouth itu sifatnya mempengaruhi, dan sales force itu biasanya melibatkan personal interaction. Beberapa faktor dalam menentukan bauran komunikasi yang akan digunakan. Pemasar yang menargetkan konsumen itu biasanya menghabiskan lebih banyak pada promosi dan iklan, sementara pemasar yang menargetkan bisnis menghabiskan lebih banyak pada personal selling. Iklan dan publisitas itu memainkan peran yang sangat penting dalam tahap peningkatan kesadaran merek
oleh konsumen. Pada tahap introduction, iklan, event, experience, dan publisitas itu memiliki yang paling efektif dalam mengkomunikasikan produk. Pada tahap pertumbuhan, demand dari produk itu biasanya meningkat melalui penjualan word of mouth dan interaktif marketing. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat untuk iklan dan publisitas itu biasanya dilakukan pada tahap-tahap awal untuk meningkatkan kesadaran dan untuk meningkatkan comprehension dari konsumen. Sementara untuk sales promotion dan personal selling biasanya dilakukan pada tahap-tahap akhir untuk meyakinkan konsumen atau melakukan pembelian ulang atas produk tersebut. Untuk mengukur hasil komunikasi bisa dilihat dari pertama adalah bagaimana reach dari komunikasi itu. Berapa persen target pasar yang terekspos. Kemudian, apakah mereka mengenali atau bisa mengingat kembali pesan yang telah disampaikan? Berapa kali mereka melihat pesan itu? Dan apa poin yang bisa mereka ingat kembali? Kemudian apa yang mereka rasakan terhadap pesan itu? Bagaimana perilaku mereka sebelum dan sesudah melihat pesan tersebut? Dan bagaimana kesadaran konsumen setelah melihat pesan tersebut. Pengukuran hasil komunikasi. Untuk brand A misalnya, setelah dilakukan komunikasi, tingkat awareness dari audiens itu sebanyak 80%, tetapi hanya 60% yang mencoba dan 80% yang kecewa. Sementara untuk brand B, tingkat awareness itu sebanyak 40% dan 60% masih belum memahami tentang produk ini, dan hanya 30% yang sudah mencoba, tetapi 80% dari yang mencoba itu merasa puas. Tahapan terakhir adalah bagaimana mengelola komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa semua merek yang diterima oleh pelanggan atau prospek untuk suatu produk, layanan, atau organisasi itu relevan dan konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya, agar saya yakin bahwa kalian benar-benar menonton video ini dan kalian betul-betul paham tentang apa yang telah saya sampaikan, kalian silakan menjawab beberapa 3 pertanyaan berikut. Pertama adalah, apa tujuan dilakukan komunikasi pemasaran? Kedua, apa perbedaan model komunikasi makro dan model komunikasi mikro? Ketiga, bagaimana menentukan komunikasi pemasaran yang efektif? Jawaban dapat dikumpulkan di Google Classroom pada forum assignment paling lambat malam ini jam 12. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.